Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih dapat beribadah. Kita percaya itu semua karena pertolongan Allah. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah, memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman. Roh Kudus bekerja, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga pada saat ini apa yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini doa kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengakuan iman rasuli. Kita sudah sampai pada kalimat percaya kepada Roh Kudus. Jadi di dalam kredo kita bisa melihat ada bagian-bagiannya. Pertama percaya kepada Allah, lalu kemudian percaya kepada Yesus Kristus, dan saat ini percaya kepada Roh Kudus. Kalau kita mencoba memahami apa sih hal paling esensi tentang Roh Kudus di dalam kekristenan, maka kita akan mendapati bahwa Roh Kudus itu bukan sekadar kuasa yang dahsyat. Di dalam sepanjang Alkitab memang kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu termanifestasikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi kalau kita bertanya siapakah Roh Kudus itu, maka kita akan menemukan jawaban bahwa dia bukan sekadar kuasa yang dahsyat. Lalu kemudian yang kedua, dia adalah pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus. Itu prinsip yang harus kita pegang. Kemudian kalau kita coba meneliti, mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahkan sejak awal penciptaan pun dia sudah bekerja. Di sana dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi kita percaya Allah Roh Kudus. Yang pertama kita belajar dari teks firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pemberian Allah kepada manusia supaya diselamatkan adalah juru selamat, Yesus Kristus. Tetapi pemberian Allah kepada orang percaya supaya dapat hidup sebagai anak-anak Allah adalah Roh Kudus. Kalau kita coba perhatikan nats yang kita baca tadi, perlu digarisbawahi. Tuhan Yesus berkata, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Perhatikan ada seorang penolong dan kata ganti orang ketiga tunggal, ia di sana. Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Kita mendapatkan informasi bahwa yang akan diberikan kepadamu itu adalah seorang penolong yang lain. Penolong yang lain artinya berbeda dengan Yesus tentunya dan berbeda dengan Bapa. Jadi apakah kita mau simpulkan berarti ada 3 Allah? No, bukan itu yang ingin dikatakan di sini. Ini menunjuk kepada pribadi karena kita memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi konsep Allah di dalam kekristenan itu adalah Allah yang pribadi. Jadi bukan hanya sekadar sebuah zat atau sebuah kekuatan yang besar, bukan. Tetapi Allah di dalam Alkitab yang dinyatakan ini adalah pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus.
Itulah sebabnya kita percaya Tritunggal. Nah, di dalam teks yang kita baca ini dikatakan, maksudnya Bapa akan memberikan penolong yang lain. Jadi yang akan diberikan adalah seorang penolong, lalu kemudian yang diberikan itu pribadi, yang akan menyertai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi dia berikan kepadamu penolong yang lain, menyertai ia menyertai, dan dia adalah roh kebenaran. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan penghibur, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Ini menunjuk kepada pribadi yang sama ini, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam ayat 26 itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, rupanya yang akan diutus ini, dia adalah Roh Kudus, dan perannya di dalam kehidupan kekristenan adalah penolong, penghibur. Dalam terjemahan yang lain disebut penasehat, parakletos. Itu yang dikatakan di sini. Yang dilakukannya adalah diam dan menyertai, lalu kemudian menghibur dan menguatkan, dan kemudian mengingatkan dan mengajar. Itulah apa yang akan dilakukan oleh roh yang diutus oleh Bapa ini atas kehidupan para murid, atas kehidupan orang-orang percaya. Konteks pembicaraan Yesus ini adalah dia akan pergi meninggalkan para murid, naik ke surga segera, tidak akan lama lagi. Tetapi waktu dia mau naik, dia ingin meninggalkan murid-murid Yesus, dia berkata bahwa akan ada penolong, akan ada yang menemani kamu, akan ada yang akan menyertai kamu, akan ada yang diam bersama dengan kamu, akan ada yang akan memberikan tuntunan, mengingatkan, mengajar kamu. Sehingga ketika seseorang ada di dalam Kristus, maka dia tidak akan pernah ditinggal sendirian. Meskipun secara fisik dia sendirian, tetapi berdasarkan nats ini, dia punya seorang penolong yang menyertai, yang menghibur, menguatkan, dan mengingatkan, dan mengajar. Itulah Roh Kudus. Pertama kali saya nonton film horor, ya, itu usianya kelas 1 SD barangkali. Film yang saya nonton saya tidak pernah lupa, ya, judulnya Bayi Ajaib. Jadi dulu di kampung kami suka nonton video, ya. Jadi ada orang-orang yang punya video, kaset-kaset yang tebal itu, lalu kemudian dia sewakan. Kita datang ke sana bayar 50 rupiah, lalu kemudian kami nonton. Jadi hari itu saya ingat, saya nonton sendirian, saya tidak mengajak papa saya atau mama saya untuk ikut pergi nonton. Itu sudah sore-sore, ya, sudah gelap. Jadi nonton film Bayi Ajaib horor Indonesia itu. Setelah mau pulang, sudah bubar, ya, teman-teman saya bilang begini, "Hai, nanti kamu ditangkap sama bayi ajaib," dan seterusnya. Pokoknya saya ditakut-takuti. Saya menunjukkan bahwa, enggak, saya berani kok pulang sendiri. Setelah mulai sepi, semua orang sudah pulang, saya melihat-lihat siapa yang bisa jalan bersama dengan saya. Rupanya tidak ada. Tidak ada satupun tetangga yang pergi nonton ke tempat itu. Dan jaraknya kurang lebih 1 atau 2 kilometer dari rumah. Jadi Bapak Ibu, malam sudah gelap waktu itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, jalan pulang ke rumah saya itu harus melewati kuburan. Waduh. Tapi mau bagaimana lagi? Saya harus pulang, dan saya sudah mengaku kepada teman-teman bahwa saya pemberani. Akhirnya saya memutuskan untuk melangkah. Di malam hari sudah gelap, dan apa yang saya lakukan? Saya lari sambil bernyanyi sekencang-kencangnya, dan akhirnya selamat sampai di rumah.
Nah, mengingat peristiwa itu, saya juga teringat bahwa dalam kehidupan nyata sekarang ini juga ya, kadangkala kita berada dalam situasi di mana kita ketakutan karena sendirian. Kita merasa tidak ada orang yang menemani. Bahkan ketika ada dalam pergumulan-pergumulan, ketika tekanan hidup semakin berat, ketika persoalan seolah-olah tidak terselesaikan dalam hidup ini, kita banyak kali merasakan kesendirian. Kita bukan hanya takut, kita menjadi risau, kita bimbang, dan kehilangan arah. Tetapi begini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman tentang kebenaran bahwa Yesus mengirimkan satu pribadi lain, yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita, akan membuat kita kuat menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Akan membuat kita dapat berjalan karena tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Mungkin ada banyak pergumulan, mungkin ada banyak beban, ada banyak tekanan dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita sadar bahwa Roh Kudus ada, Dia bahkan masuk di dalam hati kita, Dia mendiami kita, Dia menjadi meterai bagi kita. Kita harusnya menjadi orang-orang yang kuat. Terimalah Roh Kudus itu. Jadi jangan tolak Dia. Jika engkau belum menerima Roh Kudus, jangan tolak Dia. Apalagi menghujat Dia. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, Roh Kudus selain tadi penolong bagi kita, Dia juga penginjil. Nah, Yohanes 15 ayat 26 tadi berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus akan bersaksi. Tetapi kamu juga, ayat 27-nya, harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi yang bersaksi adalah Roh Kudus dan kita. Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi. Kita bersaksi karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang menjadi penolong, yang bersaksi bersama-sama dengan kita. Pasal 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, lihat di sini bahwa kita hanya bersaksi dan Roh Kudus menemani kita bersama-sama dengan kita bersaksi. Lalu kemudian yang menginsafkan Ia. Jadi Roh Kudus menginsafkan. Kita bersaksi, Roh Kudus menginsafkan. Kita bukan orang yang menginsafkan. Roh Kuduslah yang akan menginsafkan. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Dia juga yang menyadarkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita diminta apa? Kita hanya diminta supaya dilengkapi dengan kuasanya dan kita bersaksi tentang Yesus. Sehingga kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, kesaksian kita itu bisa efektif. Dalam ringkasannya tentang pengaruh Roh Kudus atas gereja di abad pertama, Billy Graham mengatakan bahwa they had no Bible, no seminaries, nor Bible school, no radios or telephones, no printing presses, no churches, nothing. However, they turned the world upside down in one generation. What did they have? They had an experience with the living Christ. They had the feeling of the Holy Spirit. Mereka tidak punya Alkitab, Alkitab seperti yang kita punya sekarang ini, ya. Tidak punya Alkitab. Tidak punya seminari atau sekolah-sekolah Alkitab.
tidak punya radio, tidak punya telepon, tidak ada percetakan, tidak ada gedung gereja, tidak ada. Meski demikian, mereka membuat dunia berubah drastis dalam satu generasi. Apakah yang mereka punya? Mereka punya pengalaman dengan Kristus yang hidup. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi itu yang menjadi landasan, menjadi kekuatan, menjadi kuasa bagi seorang yang akan pergi untuk bersaksi. Di dalam penginjilan tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang akan bertobat. Kekuatan kita dalam memberitakan Injil itu bukan ada pada diri kita. Kekuatan kita dalam memberitakan Injil itu datangnya dari atas, dari Allah. Dialah yang memberikan kepada kita kuasa, otoritas, power. Sehingga ketika kita berkata-kata, bersaksi, menceritakan kabar baik kepada orang lain bisa percaya, orang lain bisa menerima. Itu bukan karena kita, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mentobatkan orang. Kita hanya menjadi penyampai kabar baik. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan ini? Berserahlah kepada Roh Kudus. Biarkan dia bekerja. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah kita paham bahwa dia adalah pribadi penolong kita yang datang dari atas, kemudian yang kedua kita tahu bahwa dia rupanya adalah penginjil sejati, dia penginjil utama, dia menginjil bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita dan dia mentobatkan orang yang mendengar Injil. Yang ketiga yang harus kita pahami tentang Roh Kudus adalah bahwa dia adalah pemberi karunia. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Coba lihat di sana. Dia memberi sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat 11 dikatakan terakhir, yang dikehendakinya. Jadi pribadi ketiga dari Tritunggal ini adalah pemberi karunia. Makanya kita beroleh yang disebut dengan spiritual gift atau karunia rohani. Dan pertama kita harus pahami bahwa karunia rohani ini diberikan untuk membangun jemaat. Jadi perhatikan urutannya Bapak Ibu. Sebelum Yesus naik, dia bilang akan ada yang akan menolong kamu. Roh Kudus. Untuk mengiringi para murid hidup sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kemudian untuk melakukan tugas yang secara spesifik. Tugas yang spesifik itu adalah memberitakan Injil. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Nah, setelah jiwa-jiwa ini datang kepada Kristus, maka ada karunia-karunia rohani yang dibagikan kepada semua jemaat, tujuannya untuk membangun jemaat. Pakailah itu untuk membangun jemaat ini.
Karunia roh bukan untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita lebih rohani daripada orang lain. Bukan. Bukan untuk menunjukkan kepada sesama Kristen berkata, kamu bukan siapa-siapa. Saya punya karunia. Lama-lama kita menjadi sombong rohani kalau begitu. Jadi tujuan Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, orang percaya, adalah untuk membangun jemaatnya. Selain dari itu tidak ada lagi, apalagi untuk membanggakan diri. Ada seorang dosen saya ya, dia kalau ngobrol biasa, dia gagap. Jadi nampak sekali dia begitu sulit untuk mengeluarkan kata-katanya dengan lancar. Tetapi Bapak Ibu, kalau dia berkhotbah dengan begitu lancar. Bahkan kalau orang baru pertama kali melihat dia berkhotbah, orang tidak akan tahu bahwa dia itu gagap. Gitu. Kalau ngobrol biasa. Nah, dan dalam penginjilan pribadi, wah, dia telah memenangkan puluhan, bahkan mungkin ratusan orang. Mengapa bisa begitu? Saya percaya itu karunia Roh Kudus atasnya. Dengan memahami tentang Roh Kudus yang adalah penolong kita, adalah penginjil bersama dengan kita, yang pemberi karunia itu, maka di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, mari kita datang selalu kepadanya, berserah kepadanya. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan izinkan Dia bekerja memenuhi seluruh kehidupan kita. Dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Biarkan Dia menguasainya. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kemanapun kita pergi dan berada. Mari kita berdoa.